Shalom Bapak Ibu. Bahasan saya kali ini saya beri judul 3 akad. 3 akad. Apa itu 3 akad? 3 perjanjian. Mengapa harus disebut akad? Untuk membedakan atau memisahkan dengan pengertian atau pengetahuan tentang 2 akad lainnya yang justru termasuk di dalam 3 akad ini, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Akad yang lain justru yang pertama, yaitu akad pra-PL, pra-perjanjian lama, yaitu akad Allah dengan Abraham. Harus dibedakan antara janji dan perjanjian, Bapak Ibu. Ada janji Allah kepada Abraham, ada perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Allah membuat suatu janji, kita harus menaruh iman di dalam janji itu untuk bisa digenapi. Namun ketika Allah membuat suatu akad atau perjanjian, apakah kita percaya atau tidak, Allah tidak dapat berdusta. Dan ketika Dia mengikrarkan akad atas kita, Dia selalu melakukan apa yang Dia katakan. Jadi apa bedanya janji dan perjanjian itu, Bapak Ibu ya? Keduanya itu memang terdengar mirip, tetapi di dalam konteks bahasa, hukum, dan teologi, dalam hal ini teologi Alkitab, keduanya mempunyai perbedaan-perbedaan penting, Bapak Ibu. Janji, pernyataan atau komitmen untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Itu janji, Bapak Ibu. Sifatnya sepihak. Contohnya, Tuhan berjanji memberkati Abraham. Kejadian 12 ayat 1-3, Bapak Ibu. Ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ketika Abraham menaruh iman kepada janji Allah, maka Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran, dan Kejadian 12 ayat 2-3 menjadi kenyataan dan digenapi. Contoh lagi janji Allah, Kejadian 9 ayat 11. Aku tidak akan membinasakan bumi lagi dengan air bah. Itu janji. Tapi apa itu perjanjian atau akad? Atau lebih kerennya yang disebut covenant, kesepakatan resmi 2 pihak atau lebih, biasanya dengan kewajiban, syarat, dan tanda. Sifatnya 2 pihak, bisa manusia dengan manusia atau Allah dengan manusia. Contohnya, perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Alkitab ini. Perjanjian antara Allah dengan umatnya adalah perikatan yang kudus, seringkali ditandai dengan tanda fisik ya, seperti sunat atau darah ya, dan mengandung berkat jika setia dan kutuk jika melanggar. Contoh perjanjian Allah dengan manusia. Perjanjian Sinai ya, termasuk di dalam perjanjian lama ini, Bapak Ibu ya. Allah memberi hukum kepada Israel melalui Musa di Keluaran 19-24 ini, Bapak Ibu. Perjanjian baru melalui darah Kristus ya, di Lukas 22 ayat 20. Allah mengikat perjanjian keselamatan yang kekal, Bapak Ibu. Ya, perbandingan janji dan perjanjian. Dari pihak yang terlibat, janji adalah satu pihak, sedangkan perjanjian adalah dari 2 pihak atau lebih ini. Dari sisi sifatnya, janji adalah sepihak atau sukarela, Bapak Ibu, sedangkan perjanjian adalah resmi dan bersyarat. Dari sisi kekuatan hukum, janji tidak selalu mengikat, tetapi perjanjian mengikat secara hukum teologi. Contoh janji Tuhan kepada Abraham. Contoh perjanjian Allah dengan Israel atau gereja ini ya.
Untuk apa perjanjian eh, perjanjian ini diadakan, Bapak Ibu? Akad yang pertama, saya akan mulai dengan akad yang pertama. Tadi topiknya adalah 3 akad, tapi mungkin hanya ada 1 akad dulu yang saya akan bicarakan di sini, karena 2 akad lainnya cukup panjang ya Bapak Ibu ya, mungkin di lain waktu. Akad yang pertama, Allah nampak kepada Abraham dan membuat suatu akad untuk menjadi Allah Abraham dan untuk membuatnya menjadi bangsa yang besar dan memberkatinya. Perhatikan Bapak Ibu Kejadian 17 ayat 3-7 ya. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan jadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perhatikan Bapak Ibu ayat-ayat tadi. Sebelum kata-kata aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, Allah melakukan suatu janji kepada Abraham, bukan perjanjian. Tetapi ketika kata-kata aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau diucapkan, Allah telah menarik Abraham ke dalam suatu akta akad atau perjanjian. Ini dalam yang pertama, tidak ada syarat-syarat yang terlampir. Abraham juga tidak melakukan suatu apapun yang pantas untuk satupun berkat-berkat itu. Ia tidak menaati peraturan manapun atau hidup kudus secara tidak biasa. Pada kenyataannya beberapa ahli teologi itu percaya bahwa Abraham adalah seorang Irak yang semula menyembah dewa-dewa kafir. Ini, ia tidak menaati Allah dengan menidui budak istrinya Hagar, dan melalui tindak tunggal ketidaktaatan ini dilahirkanlah Ismail yang menjadi bapa semua bangsa-bangsa Arab yang kita kenal sekarang ini. Istrinya Sarah kemudian melahirkan Ishak, ya, anak yang dilahirkan menurut janji dan menjadi bapa bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini ada suatu konflik yang tidak putus-putusnya antara bangsa-bangsa ini, Bapak Ibu. Abraham juga 2 kali berbohong tentang istrinya Sarah. Sekali kepada Firaun di dalam Kejadian 12 ayat 8, dan sekali lagi kepada Abimelek Raja Gerar di dalam Kejadian 20 ya. Dan menyatakan bahwa Sarah adalah saudaranya, meskipun ada benarnya juga ya. Abraham takut bahwa mereka akan membunuhnya karena fakta bahwa Sarah adalah seorang wanita yang sangat cantik ini. Sekarang, meskipun Abraham jelas pihak yang salah di sini ya, Tuhan tidak menegur dia untuk itu, melainkan justru menghardik Firaun. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Dan sekali lagi Tuhan menegur Raja Gerar dan bukan Abraham. Kejadian 20 ayat 1. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Siapa yang salah di sini? Abraham? Siapa yang Allah tegur? Raja itu. Kenapa? Ini karena Allah telah membuat akad atau perjanjian dengan Abraham dan bukan bagian dari tawar-menawar. Abraham mendapat perkenanan Allah karena akad atau perjanjian ini, Bapak Ibu. Ini mengikat 2 pihak, Abram dan Tuhan
bukan dengan Raja Gerar, bukan dengan Firaun, Bapak Ibu. Kita sungguh melihat bahwa bahwa Abraham telah berbohong tentang istrinya, tetapi karena berkat Tuhan atas hidupnya, ia keluar dari Mesir dan kemudian juga dari Gerar, syarat dengan budak dan ternak dan kekayaan. Sekarang dengan ini kita tidak mengatakan bahwa orang harus pergi keluar dan berbohong dan menipu orang lain agar Tuhan memberkati mereka. Tidak, Bapak Ibu ya. Kita semua sama sekali tidak menyetujui kehidupan tidak bermoral, Bapak Ibu. Tapi contoh ini hanya berfungsi menggambarkan bahwa apa, Bapak Ibu? Bahwa Tuhan memberkati Abraham tanpa memandang tingkat kepatuhan. Tuhan memberkati Abraham meskipun ia berbohong. Tidak ada standar moral untuk hidup waktu itu. Sampai hukum Musa yang termasuk 10 perintah yang baru diperkenalkan 430 tahun kemudian membawa kita ke akad yang kedua. Ini. Apakah akad yang kedua itu? Nantikan bahasan saya berikutnya, Bapak Ibu. Shalom. Semoga Tuhan terus memberkati Bapak Ibu dan keluarga. Amin.